Mulai. Full screen lah. Sudah itu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari pengantar bisnis, yaitu Managing Business Finance atau mengelola keuangan bisnis. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Syaul Zaskia dengan NPMC 1 channel 24083 dan rekan saya. Saya Wikitria Mispa dengan NPM C1 C024059. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep nilai waktu dari uang. Nah, ada time value of money, yaitu uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan, uang yang kita terima di masa depan. Karena kita bisa menginvestasikan uang tersebut dan menghasilkan imbal balik. Lalu, um, salah satu konsep penting dari time value of money itu adalah compound growth atau pertumbuhan majemuk. Kita bakal mendapatkan bunga atas bunga yang kita investasikan setiap periode. Lalu untuk menghitung kapan kita akan menerima um, uang tersebut atau keuntungan tersebut, kita dapat menggunakan rule of 72 atau 72, yaitu 72 dibagi dengan tingkat bunga. Contohnya adalah 72 dibagi dengan 6%. Kita memiliki bunga 6%, maka um, kita akan mendapatkan uang tersebut setelah 12 tahun. Lalu ada um, investasi saham biasa. Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan dalam perusahaan. Nah, saham ini bisa memberi kita dua potensi keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Dividen itu adalah hasil bagi laba oleh perusahaan untuk kita, dan capital gain itu adalah keuntungan kenaikan harga saham. Lalu ada beberapa jenis nilai saham, yaitu nilai pasar dan nilai buku. Nah, nilai pasar itu adalah um, nilai harga jual di pasar-pasar luar, yaitu seperti bursa dan lain-lain. Lalu nilai buku itu adalah nilai bersih aset atau ekuitas. Nah, untuk menghitungnya itu adalah aset perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Lalu saham ini um, bakal bisa naik atau turun drastis, tergantung dengan kinerja atau keadaan pasar. Materi selanjutnya yaitu ada reksadana dan ETF. Nah, reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Dana-dana yang didapat itu dana dari banyak investor dan dibelikan berbagai aset. Nah, reksadana ini cocok untuk tujuan konservatif maupun agresif. Lalu ada ETF atau Exchange Traded Fund yang itu um, seperti reksadana, tapi bisa dibeli atau dijual di bursa seperti saham. Nah, untuk pembelian ETF ini biasanya biayanya rendah, transparan. Ini ETF ini cocok untuk investor pemula dan profesional. Lalu ada pasar sekuritas atau pasar modal. Nah, pasar sekuritas ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer itu adalah pasar yang menjual saham atau obligasi baru dijual langsung dari perusahaan ke investor. Lalu pasar sekunder itu adalah perdagangan saham yang sudah beredar, misalnya perdagangan di B atau Nasdaq. Lalu pasar saham ini memiliki perantara pasar, yaitu investment bank dan broker. Nah, investment bank itu untuk membantu proses penerbitan saham dan obligasi. Sedangkan broker itu untuk menghubungkan pembeli dan penjual di pasar.
Lalu ada hubungan risiko dan imbal balik. Semakin tinggi risiko yang kita ambil, maka imbal balik yang memungkinkan itu menjadi tinggi. Lalu ada dua macam sifat investor, yaitu investor konservatif dan investor agresif. Nah, investor konservatif itu biasanya memilih tingkat risiko yang rendah, seperti berinvestasi dengan obligasi reksadana yang stabil. Lalu, investor agresif itu biasanya mereka mengambil risiko yang lebih tinggi, seperti investasi saham, komoditas, dan properti. Lalu, untuk mengelola risiko, kita memiliki beberapa cara, dua cara, yaitu diversifikasi dan alokasi aset. Nah, diversifikasi itu adalah sebar dana ke berbagai instrumen. Lalu ada alokasi aset itu adalah menentukan presentase dana per jenis aset. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Wike. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai mengukur kinerja investasi. Mengukur kinerja investasi itu penting untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu investasi dalam memberikan keuntungan. Ada 3 komponen utama yang biasa digunakan, yaitu dividend yield, capital gain, dan juga total return. Dividend yield atau hasil dividen yaitu menunjukkan seberapa besar pendapatan dari dividen dibandingkan harga saham saat ini. Rumusnya yaitu dividen yield sama dengan dividen tahunan dibagi harga saham saat ini dikali 100%. Lalu yang kedua, capital gain atau keuntungan modal. Merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual saham. Rumusnya, capital gain sama dengan harga jual dikurang harga beli. Lalu yang ketiga, total return atau total keuntungan investasi. Menggabungkan hasil dari dividen dan capital gain untuk memberikan gambaran secara menyeluruh. Rumusnya yaitu total return sama dengan dividen ditambah capital gain dibagi harga beli dikali 100%. Ada contoh kasusnya, yaitu saham dibeli sebesar 10.000 dengan dividen 500 dan harga jual sebesar 1.000. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus total return, yaitu dividen ditambah capital gain dibagi harga beli dikali 100%, yaitu 500 ditambah 1.000 dibagi 10.000 dikali 100%, maka akan didapat 15%. Lalu yang selanjutnya, cara perusahaan menggalang dana. Perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi, riset, dan pengembangan ataupun operasional. Ada 3 cara utama perusahaan menggalang dana, yaitu pinjaman atau utang, modal sendiri atau ekuitas, venture capital. Pinjaman atau utang. Pendanaan yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Seperti pinjaman bank, bisa berjamin ataupun tidak berjamin, dan obligasi, surat utang yang dijual ke publik atau investor institusi. Lalu yang kedua, modal sendiri atau ekuitas. Pendanaan yang diperoleh dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan, seperti menjual saham ke investor baru dan IPO. Lalu yang ketiga ada venture capital atau modal ventura. Pendanaan dari investor swasta untuk perusahaan tahap awal atau berkembang. Ditunjukkan bagi startup atau perusahaan inovatif dengan potensi pertumbuhan tinggi. Lalu yang berikutnya yaitu IPO dan nilai saham. Apa itu IPO? IPO adalah proses ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik melalui pasar modal bursa efek.
Alasan perusahaan melakukan IFO ada dua, yaitu meningkatkan modal dan juga ekspansi usaha. Meningkatkan modal, mendapatkan dana segar untuk berbagai kebutuhan seperti produksi, pemasaran, riset, ataupun pelunasan utang. Lalu yang kedua, ekspansi usaha, membuka cabang baru, masuk ke pasar internasional, ataupun investasi dalam teknologi. Lalu ada nilai saham tergantung. Ada tiga, yaitu satu kinerja perusahaan, dua permintaan pasar, dan tiga situasi ekonomi. Kinerja perusahaan, semakin baik laba, pertumbuhan, dan manajemen, maka semakin menarik bagi investor. Yang kedua, permintaan pasar. Jika banyak investor tertarik membeli saham perusahaan, maka harga saham akan naik. Lalu yang ketiga, situasi ekonomi. Kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik sangat mempengaruhi pasar saham. Lalu, berikutnya regulasi pasar sekuritas. Apa itu regulasi pasar sekuritas? Pasar sekuritas atau pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi jual beli instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Agar berjalan adil, teratur, dan efisien, pasar ini diawasi dan diatur oleh badan regulator resmi seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, dan SEC di Amerika Serikat. Adapun tujuan-tujuan regulasi pasar sekuritas ini yaitu untuk menjaga transparansi informasi, untuk mencegah penipuan dan manipulasi, dan untuk melindungi investor. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Mengelola keuangan bisnis berarti menggunakan dana secara bijak untuk mencapai tujuan usaha. Keputusan pendanaan dan investasi harus mempertimbangkan tujuan, risiko, dan imbal hasil. Strategi diversifikasi dan alokasi aset membantu memaksimalkan hasil sekaligus mengelola risiko. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Jika ada kesalahan kata atau sikap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.